Mbak Irin. Saya sudah mengenal Mbak itu dari cukup lama ya. Kira-kira sudah bekerja di dunia arsitektur berapa lama tuh Mbak? Sekitar 30 tahunan ya. 30 tahun? 30 tahun. Nggak kerasa ya. Nggak Awalnya kerasa. gimana tuh Mbak? Aku dulu mulainya dari konsultan. Sebagai perencana, ya kita belum pegang peran yang dapat proyek gitu, enggak ya. Tapi desain tuh, ya mungkin desain toilet, desain pintunya aja gitu kan ya. Sampai akhirnya kita mungkin mulai dapat nih skup yang lebih besar gitu. Tapi karena memang proyekku kebetulan proyek yang lumayan gede gitu, akhirnya ya sampai skupnya kita aja yang ditambah. Gitu. Ditambah juga mungkin kita punya kayak asisten lagi dari drafter yang ngebantu kita untuk mendetail. Fungsinya kita akhirnya lebih banyak kepada checking terus mendesain sesuatunya, dan teknisnya diserahkan kepada teman-teman yang membantu di sisi produksi. Gitu. Nah, berikutnya ya kita nambah ininya aja nih, tanggung jawab nih, koordinasi dengan pihak-pihak lain dari struktur, ME, kalau nanti ada terkait sama interior designer, ya itu di sisi perencanaan tuh semua tuh. Sebelum kita terjun kepada lapangan. Nah, lapangan kan mulainya juga dari tender. Tendernya macam-macam nih. Nah, kita mulai ketemu dengan kontraktor, ketemu dengan bidang lain lagi, QS segala macam ya, yang menyiapkan ini kita, dokumen-dokumen kita. Nah, proses itulah yang akhirnya kita makin komplit. Ya, sampai akhirnya mungkin kita diberi tanggung jawab untuk handle one project gitu ya, dari sisi perencanaan. Artinya sampai dengan koordinasi kepada pelaksanaannya juga. Ya, sampai gedung berdiri. Betul. Gitu. Jadi akhirnya Mbak itu ya full ya untuk istilahnya terlibat dari awal. Kita juga harus belajar dulu, terus menguatkan kemampuan, kemudian bisa melit. Iya. Dan setelah mendapatkan pengalaman di dunia konsultasi, baru Mbak moving ke developer. Sebenarnya itu juga tadinya tidak diyakini ya bisa kita lakukan gitu, bisa nggak sih ya kan, karena sebenarnya selama ini sebagai konsultan kita kan selalu berseberangan meja nih sama developer. Kadang-kadang kan kita juga ngerasain itu, developer ini terlalu banyak mau ya, terlalu begini, terlalu begitu gitu kan ya. Tapi begitu kita berada di seberang meja yang lain, ternyata kita lihat dunianya juga beda gitu, dalam artian gini, oh kenapa mereka bawel ya dulu gitu, kenapa mereka banyak permintaan begini begitu. Nah itu yang jadi, oh ternyata bisnis nih mereka mikirnya gitu. Kalau kayak tadi desain, kenapa ada yang pasar maunya apa sih? Gitu. Kalau apartemen yang laku yang mana? Gitu. Arsitek kan juga kalau nggak dikasih guidance apa-apa gitu bingung dia. Betul. Sebenarnya owner maunya apa? Nanti cuma dibikin berdasarkan, oh kayaknya bagus begini, kayaknya bagus begitu. Mungkin arsitek cuma ngelihat jendelanya bagus begini nih kalau ditampak gitu kan. Tapi sebenarnya kan itu refleksi ke dalam yang berikutnya dijual unit per unit yang akhirnya menghasilkan uang. Nah unit misalnya kombinasi unit aja, studio, one bedroom, two bedroom, three bedroom, itu dianalisa di developer. Baiknya yang banyak dijual yang mana, yang making money duluan yang mana gitu kan. Mungkin juga kita suka dengar tuh ya gimmick properti. Nah, ini buat dijual duluan nih, gitu. Mancing supaya pembeli minatnya yang mana, gitu kan. Ya itu prosesnya kita di developer. Jadi kalau dibilang developer nggak berencana hanya tahu nyuruh gitu ya, enggak. Itu justru awal. Studinya mereka lebih makro. Di sini juga konsultan visibility juga terlibat ya? Terlibat ya. Mereka nanti kan akan juga membantu developer untuk sisi bisnisnya lagi nih. Juga mungkin dengan orang-orang bank, gitu kan ya. Ya umumnya proyek-proyek besar pasti dengan bantuan bank lah ya, gitu. Nah itu akhirnya kan kita belajar yang lebih luas lagi ya. Sampai ke operation ya. Nah kebetulan saya punya pengalaman sampai di operation juga.
di operation beda lagi. Mereka kan sebenarnya kayak kalau konsultan pengelola properti suka bilangnya gini, ya udah given gitu kan ya. Nah kasihan sebenarnya kalau kita tahu persoalannya mereka. Arsitek bikin bangunan yang twisting sana sini gitu, dilempar kepada pengelolanya, dia pusing. Itu kaca setinggi itu mau digimanain bersihinnya, nggak ada gondola, nggak ada tangga. Nah, pemahaman itu juga sebenarnya sebagai perencana mereka harus tahu tuh. Ya betul. Ada beberapa praktek kok di luar negeri ya. Iya. Arsitek harus menyediakan, mendeliver juga operation manual gitu. Jadi sudah wajib bagi kita untuk bisa mendeliver itu ya, memahami bagaimana operationnya di kemudian hari waktu bangunan itu beroperasi seperti itu. Termasuk juga kasih guidance ya ke ininya pengelolanya, misalnya arsitek kan kadang-kadang seneng tuh pakai koper gitu ya. Nah, tapi kalau nggak dikasih guidance-nya kepada pengelola gimana ngurus kopernya, nanti penampilan awal sama akhirnya nggak sama tuh. Iya kan? Ya. Awalnya warna-warna tembaga gitu, bagus, ininya seneng. Terakhir karena oksidasi segala macam warnanya jadi hijau. Iya, patina jadi patina. Arsiteknya masih bilang bagus, ownernya nggak ngerti, marah dia nanti. Maksa nih sama pengelola, bersihin seperti awal. Nggak bisa padahal. Nah, kan akhirnya jadi harus kasih pemahaman itu juga ya kepada owner, kepada pengelolanya juga nanti. Termasuk isu ini Mbak, isu sustainability ya. Nah hijau, ya, gitu. Isunya sustainability ini buat developer memang ada hal-hal yang berat ya karena terkait dengan investasi. Ya, investasi. Investasinya besar gitu kan ya. Tapi kalau menurut saya sih kalau regulasi mengharuskan, akhirnya mau nggak mau mereka harus mulai bergeser ke sana gitu. Tapi memang harus ada waktu untuk menyesuaikan. Karena banyak memang ya di dalam elemen konstruksi itu yang kalau kita nggak pikirin ya susah, kayak air, tanah gitu kan ya. Mungkin kita juga dengar tuh di konservasi energi iya. Nah, terus energi juga. Energi ini aja juga ya listrik kalau lagi gampang mau nambah. Tapi begitu nanti naik kosnya segala macam, sakit kepala juga nih developer atau pemilik gedung gitu kan ya. Nah, tapi kan juga mungkin belajar juga ya, berarti juga belajar nih. Mungkin beberapa developer kalau dulu maunya bisa dengan semua dengan developer. Akhirnya kalau sekarang kan kalau bisa dilepas semua nih kepada pembeli kalau ada gedungnya dijual, supaya dia juga nggak jadi beban buat dia kan gitu. Itu kan sebenarnya berjalan waktu ya, kita sama-sama learning kan gitu. Jadi ada beberapa hal kok begitu ya Mbak ya. Pertama, karena memenuhi regulasi. Kedua, di sisi lain kita sebagai arsitek harus kompeten dan juga tahu kalau by cost, by operation itu impact-nya apa ke ecological footprint kita ya. Iya. Berarti tanggung jawab atau kompetensinya arsitek itu harusnya yang perlu ditingkatkan ya. Nah kalau melihat dari hal tadi ya, dari hulu ke hilir, sebetulnya calon arsitek atau arsitek tuh bisa bekerja apa aja sih? Banyak banget. Kalau mau ini, arsitek lulusan arsitek tuh senengnya biasanya cuma lihat gini, pengen jadi arsitek, pengen desain bangunan, gitu kan ya. Portfolionya isinya bangunan-bangunan gitu. Ya mungkin yang arsitek ini kan kadang-kadang suka dibilang makhluk yang egois ya. Egois banget gitu. Karena kenapa? Dia selalu ngerasa dari sudut pandangnya dia lah yang paling baik. Padahal kalau kita lihat dia mendesain sesuatu kan sebenarnya untuk siapa gitu kan ya. Nah, itu kalau sebagai perencana di konsultan. Tapi perencana juga banyak banget loh. Mau kemana lagi? Nggak nyangka mungkin ya arsitek bisa kerja di bank loh. Ya bisa di bank, juga di kontraktor juga ya. Bisa juga. Desain interior. Vendor tuh banyak. Karena apa? Bahan kan? Iya, material. Gimana dia mau jualan
material ini bisa dipakainya kayak apa, aplikasinya di mana, itu sebagai arsitek sebenarnya. Ya kadang-kadang hubungan antara kita perencana dan dunia building material itu juga kadang-kadang kurang berjalan dengan baik ya. Padahal kita harus update. Dan itu juga kaitannya juga ke developer juga untuk misalnya terkait dengan nilai, dengan juga pemeliharaan dan lain-lain. Jadi isunya berarti kita tuh ada isu komunikasi ya, gitu. Ada koordinasi ya. Iya. Ini yang tadi aku mungkin dari depan udah bicaranya arsitek kadang-kadang suka disebut jadi makhluk yang paling egois karena dia ngerasa sisi pandangnya dia yang paling benar gitu kan ya. Padahal kan again ya, dia mendesain bukan untuk dirinya loh. Betul, betul. Untuk usernya, untuk pemilik gedungnya gitu kan ya. User tuh banyak. Ada yang pemilik bangunannya merupakan usernya langsung. Mungkin kayak rumah tinggal. Iya, iya. Tapi kalau bangunan-bangunan kompleks, pemiliknya bukanlah usernya. Usernya ya orang yang beraktivitas di dalam gedung itu. Iya, iya, betul, betul. Iya kan? Ya. Dan itu banyak, tergantung dari jenis bangunannya sendiri. Apartemen tergantung penghuninya. Terus mall tergantung dari isi kanannya, pengunjungnya. Rumah sakit balik lagi, banyak tuh lagi macam-macamnya. Iya kan? Betul, betul. Jadi sebenarnya memang harus bisa menyeimbangkan ya, gitu. Usernya kan belum tentu yang terima aja gitu kan, tapi kan nanti dia yang ngalamin macam-macam tuh. Ya. Nanti kalau tidak menguntungkan ini juga akhirnya yang kena imbas siapa? Pemilik. Ya. Pemilik bisnis. Ya. Kadang-kadang perlu ada workshop dan lain-lain ya, karena by experience ya, tapi nggak semua mendapatkan experience yang sama. Jadi teman-teman yang lain mungkin bisa juga ikut di workshop, ada seminar dan lain-lain untuk memperkuat kemampuannya ya. Iya. Supaya isunya SDM arsitek kita jadi lebih baik ke depan. Mungkin boleh juga dengan gini ya. Aku dulu mungkin sempat ngalamin kali kita tinjau project. Ya kan? Ya, sebenarnya dari tinjauan project dari yang baru jadi, kadang-kadang yang senang dieksplor kan yang baru jadi ya. Ya, betul. Gitu. Tapi yang sudah bertahan sekian tahun, sebenarnya supaya tahu desainnya bagaimana sih, masih bertahan nggak nih sekian tahun, atau sebenarnya sudah banyak juga modifikasi dari pengelola karena beberapa hal saya nggak mau bilang fail ya, tapi perlu di-adjust gitu. Karena memang mungkin kurangnya waktu untuk memikirkan hal-hal itu gitu. Ya, betul. Kan kita teman-teman banyak di developer, di pengelolaan gitu, bisa tuh ngobrol gitu ya. Boleh nggak gitu? Ya. Kita mau tahu, mau lihat. Ya, betul. Arsitek-arsitek yang desain gedungnya kan masih punya akses. Mestinya bisa begitu. Gitu. Jadi kita memang harus meningkatkan kompetensi kita melalui komunikasi dan koordinasi ya Mbak ya. Itu terus-menerus. Terus-menerus. Ya. Kalau menurut Mbak ya, 5-10 tahun ke depan dengan isu ada post pandemic issue ya, setelah kita mengalami hal ini, kemudian juga isu sustainability, kira-kira 5-10 tahun ke depan ini dunia konstruksi ini seperti apa kira-kira? Lumayan berat nih. Karena kayaknya sampai saat ini juga dari pihaknya developer masih mencari, gitu kan ya. Tapi mereka sudah mulailah dengan lebih banyak menyediakan ruang-ruang luar yang kayak gitu. Terus karena kan kemarin isunya kita adalah sirkulasi udara ya. Nah akhirnya juga kepada desain bangunan juga lebih memperhatikan sirkulasi udara. Terus juga mungkin sebenarnya pada health issue ya, akhirnya kita lebih perhatikan. Nah ke depan mungkin ini kayaknya kita juga udah mulai rasakan ya di Jakarta bagaimana banyaknya ruang-ruang luar yang diciptakan supaya kegiatan kita kan juga banyak di luar. Ya, seperti ruang publik juga ya, untuk masyarakat yang lebih terbuka sifatnya. Selain di bangunan itu sendiri. Di bangunan itu sendiri gitu. Tapi bangunan-bangunan juga mungkin Mbak Doti kan berada di perencanaan juga nih ya gitu. Pasti udah mulai banyak juga kesana kan request bahwa bisa nggak nih membawa ruang luar ke dalam bangunannya sendiri gitu kan ya. Dan juga mengajarkan habit-habit baru kan. Ya, berarti kita punya peran ya, arsitek peran di educate masyarakat, mengedukasi masyarakat untuk lingkungan binaannya. Iya. Itu yang kita harus jaga gitu loh yang di situ. Jadi kasihlah kontribusi juga untuk masyarakat.
Sebenarnya kan Kak, bagaimana si arsitek menyediakan misal pedestrian area. Ini loh jalur mobil, ini jalur manusia gitu kan ya. Kan itu mengajarkan orang juga untuk taat aturan kayak gitu kan ya. Mereka juga jadi mengerti, oh nggak bisa melintas kemana-mana sesuka hati kan kayak gitu ya. Ya itu bagian dari arsitek juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, untuk lingkungan yang lebih baik ya melalui tadi bentuk ruang kota, terus kemudian bangunannya. Dan itu kita jadi penggerak utama untuk membentuk habitnya masyarakat ya. Iya. Jadi kalau bisa dikatakan kita ini arsitek tuh, ini saya mohon ininya Mbak Irin ya, kita sepakat ya mungkin ya, bahwa arsitek tuh harus pertama kompeten ya. Dan kompetennya tuh harus bisa makro maupun mikro ya. Dari yang urusannya melihat secara keseluruhan proyek ya. Kemudian juga kemampuan mikronya di masing-masing isu harus ditingkatkan. Terus kita harus sering komunikasi ya tadi ya. Jadi nggak hanya mengerjakan tugas saja, tapi harus ada komunikasi yang baik dengan semua pihak, termasuk developer, sebagai end user, sebagai itu juga masyarakatnya, vendor dan lain-lain. Kemudian juga tadi di kompeten, terus kemudian koordinasi yang baik dan communication ya. Mungkin itu ya, kita bisa sepakat kita tuh harus seperti itu ya. Iya. Nah, Mbak, kalau begitu kira-kira pesan-pesannya Mbak Irin ini apa nih ke calon arsitek dan arsitek yang sekarang sedang berpraktek? Pesannya mungkin gini ya, pahami deh apa yang mereka mau kerjakan, mau mereka buat gitu kan ya. Supaya hasilnya juga maksimal. Kalau kayaknya tadi aku banyak bicara mengenai makronya juga, tapi sebenarnya jangan kecil hati dari hal-hal kecil gitu yang mereka. Aku terus terang agak sedih nih ya, karena berjalannya waktu kita dari awal tadi aku cerita praktek jadi konsultan gitu sampai akhirnya ke developer. Banyak hal-hal kecil yang sebenarnya kayaknya ditinggalin nih sama teman-teman arsitek muda. Oh ya. Detail-detail kayak gitu tuh, iya, gitu lah ya. Pertemuan material, pemilihan material, ya, kayak gitu. Ya, gitu kan kita ya. kadang udah meninggalkan itu yang muda-muda, tapi mungkin ada sebagian ya yang masih bisa develop. Itu harusnya tuh mereka juga lihat banyak sekali yang bisa dieksplor di sana. Gitu. Coba mungkin kalau berkacanya kepada arsitek Jepang. Iya, mereka sangat detail. Sangat detail. Kita jalan ke Jepang deh. Apa juga kecil-kecil juga. Sama sistem dokumentasinya ya. Kita kadang kita merasa lemah di sistem dokumentasi kita. Yes. Itu. Jadi delivery-nya tidak tersampaikan. Tidak tersampaikan. Dan jadi isu di masa konstruksi dan akhirnya pada operation ya. Gitu. Nanti juga panjang tuh isunya. Bisa sampai ke operasional juga. Ya, betul. Kayak gitu. Jadi gimana nih? Jadi yang muda itu passionnya harus lebih. Ya. Kerja arsitek jujur bukan pekerjaan yang mudah, tapi sangat menarik sebenarnya. Ya. Bidang yang bisa dieksplor banyak banget. Oh ya. Tapi perlu ini ya, berarti ada beberapa hal yang mungkin ada di pikiran saya bahwa arsitek itu harus punya passion memang. Tapi dia tuh punya committed to deliver good works. Dan ketiga, dia harus innovate ya.